Hai, selamat pagi. Nah, teman-teman, berjumpa lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang salah satu algoritma di data mining untuk klasifikasi, yaitu KNN. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan bagaimana menentukan nilai K atau ketetanggaannya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan belajar tentang studi kasusnya supaya bisa memahami lebih dalam lagi. Nah, untuk sebelumnya saya ingin recap dulu ya bahwa sekali lagi bahwa KNN dia adalah supervised learning. Bagaimana menentukan dia klasifikasi masuk di kelas apa pakai distant function, kemudian bisa untuk klasifikasi dan regresi, dan yang paling penting tagline yang di video sebelumnya ya, siapa tetangga terdekat Anda itulah Anda gitu ya. Nah, nanti yang belum lihat video sebelumnya ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memakai rumus jarak yaitu pakai Euclidean. Nah, bagi teman-teman nanti yang pengen mencoba pakai Manhattan, pakai Minkowski, silakan gitu ya. Oke, hari ini kita pakai Euclidean. Nah, contoh studi kasus kita ambil dari yang sebelumnya supaya berkelanjutan. Nah, kita akan menentukan pemberian pinjaman menggunakan KNN dengan faktor X dan jumlah pinjaman gitu ya. Apakah dia nanti dipinjemin apa enggak, no apa yes. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sekitar beberapa data gitu ya, teman-teman. Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, 5, 11 gitu ya. Ada 11 dataset kita ada 11, kemudian ada sebuah data baru namanya Andre. Nah, kalau si Andre ini umurnya 48, jumlah pinjamannya adalah katakanlah 142.000 dolar, katakan seperti itu, nanti dia dipinjemin apa enggak ya? No apa yes ya? Nah, kita bisa selesaikan masalah ini dengan algoritma KNN, teman-teman, Kaniris-Neck-Borch. Nah, oke. Cara memprediksinya, ini gambarannya dulu ya sebelum kita ke Excel. Jadi nanti kita akan kita ingat bahwa step-step yang saya sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama adalah tentukan nilai K-nya, kemudian hitung masing-masing jarak dari data yang Andre tadi, data baru tadi, ke semua data titik poin atau data yang kalian punya. Nah, seperti itu. Nanti dikalkulasi mana sih jarak yang paling terdekat. Misalnya butuhkannya ketetanggaannya 2, berarti mana sih 2 yang paling jaraknya paling kecil. Nah, itu yang dipilih, kemudian baru pilih mayoritas. Setelah mayoritas, dia baru masuk ke kelas yang mana. Nah, teman-teman, nah ini ketika dihitung jarak Euclidean-nya, ternyata ketemulah nih jarak si Andre ini terhadap Jack, George, Anil, Kate sama Alex itu paling kecil jaraknya gitu ya, Euclidean distance-nya. Nah, kebetulan ini diasumsikan K-nya ditentukan sama dengan 5. Nah, sekali lagi bahwa penentuan nilai K sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan lihat video sebelumnya. Nah, ketika ditentukan nilai K-nya sama dengan 5, maka dari itu si Andre ini dekat dengan 5 tetangganya yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, yang pertama ini misalnya katakanlah si Jack, gitu. Oh, si Jack ini keputusannya adalah yes atau Y. Kemudian berarti ada satu Y. Kemudian yang kedua adalah si Kate. Kate ini ternyata no. Nah, satu yes, satu no. Misalnya seperti itu. Kemudian si George ini yes, berarti 2 yes. Kemudian si George ini yes juga outputnya, maka 3 yes. Kemudian Anil ini yes, 4 yes. Kemudian yang kelima adalah no, berarti 3 yes, 2 no. Berarti mayoritas dia adalah yes. Maka dari itu si Andre ini diprediksikan atau diklasifikasikan dia akan diberikan sebuah pinjaman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup memahami teman-teman. Oke, kita coba memakai Excel ya teman-teman ya. Oke, kita coba pakai Excel teman-teman. Nah, ini Excelnya sudah kelihatan di layar teman-teman ya. Jadi ini studi kasusnya. Kemudian kita akan hitung jarak Euclidean. Nah, kita tahu bahwa jarak Euclidean itu diukur dengan akar gitu ya, sigma I dimulai dari 1 sampai K, kemudian I dikurangi YI
dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan kemudian diakar. Nah, teman-teman, ilustrasinya ada di sebelah kanan ini ya, teman-teman, bahwa ada dua titik poin, ada dua data yang akan diukur jaraknya. Nah, ilustrasinya adalah ada X1, X2 gitu ya. Loh, Bu, kalau misalnya dia variabelnya lebih banyak, katakanlah bukan hanya umur dan jumlah pinjaman, misalnya ada jenis kelamin dan lain-lain, ya nggak apa-apa teman-teman, tinggal nanti di sigma aja, dijumlahkan. Karena di sini kan dari I sama dengan 1 sampai K, berarti nanti ada X1, X2, X3 gitu ya. Y1, Y2, Y3 ya sama, nanti dikurangin gitu ya, dikuadratkan, kemudian diakar. Seperti itu ya, jadi jangan bingung kalau misalnya variabelnya misalnya ada 3 atau mungkin ada 4. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, rumusnya, nah tinggal menyesuaikan aja dengan rumus yang ada di Euclidean distance. Kalau di Excel dia pakai SQRT. Nah, itu adalah akar gitu ya. Tinggal nanti ini contohnya di sini adalah B2. Nah, B2 ini adalah si John gitu ya. Jadi Andre ini akan diukur jaraknya terhadap semua data yang ada gitu ya. Andre terhadap John, Andre terhadap Smith, Andre terhadap Alex, Andre terhadap Jet, sampai terhadap Jack ya, sampai ke bawah itu ya. Nah, angka 2 yang A2 sampai A12 gitu ya. Dihitung semua jaraknya teman-teman, kemudian dikuadratkan, dijumlah, terus diakar. Nah, ini rumusnya ya. Ini saya sorot ya supaya teman-teman siapa tahu nanti pengen mempraktekkan. Nah, setelah itu teman-teman silakan nanti teman-teman di enter gitu ya. Nah, ini sebelumnya, oke, kalau sudah. Nah, teman-teman, kenapa di bagian B13 ini dan C13 ini? Nah, C dan B13 ini adalah data punyanya si Andre ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah datanya punyanya si Andre. Jadi, kenapa kok saya kunci gitu ya, supaya nanti memang datanya dari Andre ke John, Andre ke Smith. Kalau nggak dikunci, dia nanti akan ke bawah gitu ya, teman-teman. Nah, kita buktikan bahwa kita misalnya nggak kunci gitu ya. Misalnya kita nggak kunci, misalnya ini nggak kunci gitu ya. Nah, oke, sebentar. Nah, misalnya saya enter. Nah, ini ya. Nanti dia akan berubah. Nah, berubah ya teman-teman ya. Nah, ini berarti coba saya klik ting gitu ya. Nah, ini coba yang disorot kan bawahnya ya. Kemudian ini misalnya ding ding ding. Nah, dia akan terus bergerak ke bawah teman-teman. Jadi tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Padahal maksud kita adalah bukan yang itu gitu ya teman-teman. Oke. Jadi ini contohnya dia perhitungannya salah. Maka dari itu kita kan maunya Andre terhadap John, dan Andre-nya ini tetap. Nah, maka dari itu teman-teman perlu kunci yang B13 dengan tekan F4 gitu ya. Kemudian yang C13 juga tekan, dikunci dulu, taruh di depan C, terus tekan F4. Enter. Nah, setelah itu tarik ke bawah. Oke, nah kita buktikan. Nah, ini di sini udah benar ya. B3, kemudian yang di sini juga benar, B4, dan seterusnya. Gitu ya caranya. Nah, kemudian kita akan mencari. Setelah jarak semua dihitung dari Andre ke semua data, kita akan ranking gitu ya, teman-teman, bahwa contoh misalnya ini akan saya tentukan K sama dengan 1, K sama dengan 3, ke tetangganya K sama dengan 5 gitu ya. Nah, cara meranking adalah pakai rumusnya gini teman-teman, rank dot eki, kemudian dalam tanda kurung. Nah, ini adalah F2. F2 ini adalah karena yang mau saya ranking adalah dari John gitu ya. Dari John F2. Nah, oke. Karena baris F2, kemudian F2 sampai F12 gitu ya. Sampai F12 yaitu yang Jack. Oke. Nah, kemudian baru nanti sama dengan satu. Satu ini adalah order, teman-teman. Jadi akan dari yang terkecil sampai terbesar jaraknya gitu ya. Dari jarak yang terkecil sampai terbesar. Maka dari itu kita tentukan nilai ascending gitu ya. Nah, ini ada kalau 0 itu descending, 1 itu ascending. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ketika jangan lupa di enter. Nah, ketika sebelum di enter ini jangan lupa ya dikunci dulu ya.
Nah, yang tetap adalah eh, di sini F2 sampai F12 karena kita meranking dari F2 sampai 12 gitu ya. Itu akan tetap supaya nggak gerak dikunci dulu pakai F4. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa tarik sampai ke bawah gitu ya. Nah, ketika teman-teman menentukan nilai K sama dengan 1, maka dari itu jarak yang terpendek K-nya adalah yang Jack gitu ya. Nah, kita lihat si Jack ini gitu ya. Si Jack ini adalah di sini, oh yes gitu ya. Berarti dia K sama dengan 1, yes. Maka dari itu Andre kalau K-nya ditentukan ke tetangganya 1, maka dia terklasifikasi menjadi yes gitu ya. Karena dia dekat dengan Jack. Nah, kalau K sama dengan 3, tinggal cari 3 jarak yang terkecil. Nah, kalau dilihat di sini adalah sesuai ranking adalah Jack, kemudian ada George, ada juga Mark. Nah, dilihat di sini Mark ini outputnya adalah no. Kemudian si si George ini adalah yes. Kemudian si Jack ini adalah yes. Berarti ada 2 yes, 1 no. Berarti kelas mayoritasnya adalah yes. Maka dari itu Andre kalau K-nya sama dengan 3, maka dia masuk dalam klasifikasi yes. Gitu ya. Nah, kalau K sama dengan 5, oke, tinggal dicari 5 jarak terdekat. Ternyata ada di sini adalah 3 yes, 2 no. Maka dia masuk dalam klasifikasi yes. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya juga sebutkan salah satu kegalauan ketika kita ke tetangganya 2 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat contoh realnya. Misalnya K sama dengan 2, maka ini kan Jack sama si 2 itu si Kate gitu ya, yang di sini ya. Nah, 1 no, 1 yes. Nah, sangat ambigu kan teman-teman. Nah, maka dari itu salah satu tips untuk menentukan nilai K adalah ganjil supaya tidak ada kelas yang imbang. Kita bingung menentukan dia kelas yang mana. Nah, itu teman-teman yang bisa saya jelaskan hari ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang KNN juga, tetapi nah, ini adalah sebuah penelitian teman-teman. Ternyata kita lihat di sini ketika tidak memakai normalization gitu ya, salah satunya terhadap satuan dari variabel, komputer ini memperlakukan variabelnya sama. Nah, ini akan menjadi sebuah problem atau masalah, teman-teman. Nah, kita lihat dari sebuah paper, akurasinya ketika yang paling bawah adalah raw data. Ketika itu data mentahnya benar-benar kita tidak memperhatikan satuan dari masing-masing variabelnya. Contohnya di sini adalah umur itu adalah katakanlah tahun, yang loan itu pinjaman katakanlah dolar. Nah, ketika dia tidak dinormalisasi angkanya, maka dia akurasinya cukup rendah. Nah, ini ada sebuah diagram di sini ya teman-teman. Sorry, ada sebuah di sini saya zoom. Jadi di sini ternyata ketika akurasinya data mentahnya itu diolah dulu pakai normalization supaya komputer bisa memperlakukan satuannya dengan baik, maka akurasinya meningkat teman-teman. Nah, sekali lagi dalam sebuah algoritma, tujuan kita adalah mencapai akurasi. Salah satunya adalah mencapai akurasi yang tinggi. Nah, untuk next kita akan membahas tentang KNN dengan studi kasus yang sama, tetapi memakai normalization yet score. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Semoga membawa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.